Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa yang Bapak banggakan, pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi atas karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk selalu berikhtiar mendapatkan ridhonya. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadikan sosok suri teladan yang baik bagi kita semua umatnya. Pembahasan mata kuliah pada pertemuan ini bertujuan untuk mendalami pemahaman, kekurangan, dan kelebihan dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional pada sahabat mahasiswa ke depannya sebagai praktisi di dunia kerja. Semoga sahabat mahasiswa ke depan memiliki wawasan keilmuan yang mendalam di bidangnya dan menjadi praktisi profesional. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan asuransi syariah. Prinsip tolong-menolong asuransi syariah punya keunggulan dan manfaat yang beragam. Berikut ini keunggulan dan kekurangan asuransi syariah yang dapat membantu kita untuk lebih paham akan manfaatnya. Jadi, kelebihan asuransi syariah yang pertama di sini yaitu transparansi pengelolaan dana peserta, yaitu asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan, serta akad yang sesuai syariah. Dana tabaru akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berdasarkan prinsip syariah. Jadi poin yang kedua dari kelebihan asuransi syariah di sini yaitu pengelolaan dana, yaitu asuransi syariah menghindarkan dari fungsi asuransi konvensional yang mengandung riba atau bunga, maisir, judi, dan goror. Ketidakjelasan. Dana tabaru akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah, bencana, atau klaim yang terjadi di antara peserta asuransi. Melalui asuransi syariah dapat mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fikih Islam. Jadi tidak ada kerugian atau untuk berasuransi syariah. Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syariah. Poin yang ketiga dari kelebihan asuransi syariah di sini yaitu pembagian keuntungan yang profesional. Dalam asuransi syariah, profit atau keuntungan dari hasil investasi dapat dibagikan ke masing-masing peserta dan pengelolaan asuransi syariah itu sendiri. Hal ini tergantung akad yang telah disepakati. Ini berbeda dengan asuransi konvensional, di mana profit atau keuntungan dari asuransi konvensional dari hasil investasi akan menjadi milik perusahaan. Berlanjut ke poin yang keempat dari kelebihan asuransi syariah di sini adalah tidak ada unsur riba dan goror. Jadi ini mempertegas dari poin yang kedua yang dimana asuransi syariah dibangun dengan prinsip syariah Islami. Jadi sudah tentu tidak mengandung riba maupun suatu yang tidak pasti atau goror. Seluruh pengelolaan dana atau tabaru dilakukan secara transparan sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan bagi masing-masing peserta. Kelebihan yang kelima dari asuransi syariah di sini yaitu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Seluruh produk asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga pengelolaan dananya tetap mengikuti kaidah-kaidah syariat Islam. Jadi kita nggak perlu khawatir dana kita akan hangus tiba-tiba karena dana yang terkumpul dikelola secara transparan. Poin yang keenam atau yang terakhir dari kelebihan asuransi syariah di sini yaitu berlandaskan Quran dan hadis. Ini landasan utama dari produk asuransi syariah di mana setiap unsur pengelolaan sistem penjualan hingga pembagian hasil menggunakan prinsip yang sesuai dengan Quran dan hadis. Kita nggak perlu ragu lagi akan adanya bunga atau biaya tak pasti karena prinsip syariah mengutamakan kepastian yang sesuai dengan akad perjanjian. Kita berlanjut ke kelemahan asuransi syariah. Jadi yang pertama kelemahan dari asuransi syariah di sini, asuransi syariah tidak bisa menginvestasikan dana yang terkumpul ke dalam semua bentuk investasi atau semua barang atau semua produk. Yang mana harus sesuai persetujuan Dewan Pengawas Syariah. Pengawas ini agaknya kurang bisa membuat keluasan perusahaan dalam mencari keuntungan yang mana ini mengakibatkan keuntungan asuransi akan terbatas. Hanya pada sebagian bidang saja dan tentunya keuntungan pun kurang maksimal. Maksudnya tidak bisa masuk ke
ke perusahaan-perusahaan konvensional yang menerapkan sistem bunga atau keuangan konvensional. Poin yang kedua dari kelemahan asuransi syariah di sini yaitu masih banyak masyarakat yang melirik kepada asuransi konvensional daripada asuransi syariah. Terus poin yang ketiga dari kelemahan asuransi syariah di sini yaitu asuransi syariah di Indonesia baru muncul setelah asuransi konvensional, yang mana ini menjadi fenomena tersendiri dari pandangan masyarakat bahwa asuransi syariah itu hanya plagiat dari asuransi konvensional. Poin yang keempat dari asuransi syariah di sini yaitu di asuransi syariah tidak semua bisa diasuransikan. Ini akan merugikan jumlah peserta asuransi, yang mana ada suatu pernyataan bahwa semakin banyak peserta asuransi maka akan semakin banyak pula keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan asuransi syariah itu hanya fokus pada bidang-bidang yang penting-penting dan sesuai dengan syariat. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu tentang asuransi konvensional, kekurangan dan kelebihannya. Nah, adapun yang pertama itu kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari asuransi syariah. Sekarang kita membahas lebih mendalam tentang asuransi konvensional. Asuransi konvensional adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli resiko. Jadi, premi asuransi tersebut sebenarnya dibayarkan untuk membeli resiko yang terjadi, baik dari sisi perusahaan maupun nasabah. Sementara, unit asuransi lain yang sering dibandingkan dengan asuransi konvensional merupakan sebaliknya. Transaksi yang dilakukan haruslah pasti. Berikut penjelasan lebih mendalam dari asuransi konvensional. Jadi, prinsip dari asuransi konvensional dalam asuransi khususnya konvensional, kita menyetor premi sebagai ganti resiko. Nah, resiko sendiri bisa saja tidak terjadi. Jadi, kita akan dapat uang pertanggungan atau manfaat bila kita ajukan klaim karena resiko yang terjadi. Itu prinsipnya. Kemudian, peserta asuransi sendiri akan membayar premi tersebut sampai perjanjian polis berakhir. Ketika peserta tidak pernah mengajukan klaim, maka perusahaan akan diuntungkan. Situasi ini disebut sebagai surplus underwriting. Sementara itu, bila peserta asuransi tersebut baru 6 bulan mendaftar dan mengajukan klaim berjumlah besar, maka perusahaan tertentu bisa dibilang rugi. Ini karena perusahaan harus mengambil lebih banyak dana dari peserta lain. Situasi tersebut disebut sebagai defisit underwriting. Hal itulah yang membuat asuransi konvensional beda dengan asuransi syariah, yang ketidakpastian soal dana pertanggungan tersebut disebut sebagai gharar dalam prinsip syariah. Tak hanya itu saja, pengelolaan dana dalam asuransi konvensional pun tidak lepas dari riba. Pasalnya, dana yang dikumpulkan biasanya akan dideposito dan obligasi, yang mana instrumen tersebut sering kali tidak lepas dari hasil bunga atau riba, termasuk pula beberapa perusahaan yang bisa jadi menjual barang-barang haram yang dilarang dalam Islam. Itu penjelasan singkat mengenai asuransi konvensional. Jadi kita berlanjut ke poin yang lebih inti, yaitu kelemahan dan kerugian asuransi konvensional. Pada dasarnya asuransi konvensional tidak selalu memiliki kekurangan dibandingkan prinsip syariah. Tergantung apakah kita memang tidak masalah dengan riba atau tidak. Baik kita selaku umat Islam, hendaklah diharapkan untuk berinvestasi atau berasuransi pada asuransi syariah. Asuransi konvensional punya pilihan lebih banyak. Yang pasti asuransi dengan prinsip konvensional sudah pasti memiliki pilihan lebih banyak. Mulai dari pengalokasian dana yang dikelola hingga jenis-jenis asuransinya. Perusahaan asuransi bisa mengelola dana dari premi kita ke sektor lebih luas tanpa harus memerhatikan riba. Poin yang kedua dari kekurangan dan kelebihan asuransi konvensional di sini yaitu kadangkala memberikan keuntungan yang lebih besar. Jadi, instrumen investasi yang lebih beragam menjadi salah satu faktor keuntungan yang kita peroleh. Jadi, lebih besar. Perusahaan asuransi bisa mengalokasikan sebagian premi kita ke instrumen investasi dengan tingkat kenaikan yang tinggi. Dalam hal ini, khususnya untuk asuransi unit-unit link, biasanya instrumen investasi yang memberikan laba tinggi atau keuntungan yang tinggi, yang mana berasal dari sektor utang seperti misalnya obligasi. Poin yang ketiga dari kekurangan dan kelebihan asuransi konvensional di sini yaitu dalam asuransi syariah tidak ada praktik jual beli tetapi hibah.
Inilah perbedaan mencolok antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Seperti yang sempat disinggung di awal, bahwa asuransi konvensional dikenal dengan praktik jual beli. Jadi kita membayarkan premi untuk membeli resiko. Dalam asuransi syariah, prinsipnya adalah hibah, dan jadi sejak awal nasabah sudah mengerti bahwa premi yang disetorkan adalah untuk menolong nasabah lain. Dengan demikian, mereka saling menanggung. Pihak perusahaan asuransi pun tidak secara otomatis berhak memiliki dana premi dari nasabah. Akan tetapi, pihak perusahaan asuransi harus dapat izin nasabah untuk menggunakan premi tersebut. Yang pasti tentu saja premi yang disetorkan akan dikelola dalam instrumen investasi yang tidak mengandung riba. Dengan demikian, kita yang ingin menerapkan syariat Islam jadi lebih tenang. Nah, jadi kita sudah bisa memahami bahwa pertimbangan apa keuntungan dan kekurangan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pilihan untuk mengambil produk konvensional atau syariah bergantung pada kita masing-masing. Oke, sekian dari pembahasan kelebihan dan kekurangan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.